Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan jawaban dari segala pertanyaan yang masuk tentang P3K teknis tahun 2022 ini. Dari sudut pandang pelamar maupun dari sudut pandang instansi. Nah, di video kali ini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Namun jika Bapak Ibu ada pertanyaan lain, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Langsung akan saya jawab ya, kalau saya mengerti. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kita intro dulu. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Pertanyaan pertama, apakah fresh graduates atau belum berpengalaman bisa melamar P3K fungsional teknis? Ya, tidak bisa. Setahu saya, saat ini formasi yang dibuka adalah P3K fungsional teknis. Jabatan fungsional terdiri dari terampil, ahli pertama, ahli muda, maupun ahli madya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang sudah menjadi PNS pun yang akan diangkat ke jabatan fungsional itu harus berpengalaman minimal 2 tahun. Nah, tapi mungkin juga jika instansi membuka formasi P3K untuk jabatan pelaksana ya. Tapi saya tidak tahu apakah ada instansi yang membuka P3K jabatan pelaksana. Ya, kalau ada mungkin bisa. Sama halnya dengan penerimaan CPNS, tidak membutuhkan pengalaman kerja. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana format surat pengalaman kerja? Di SSC ASN sudah disediakan format surat pengalaman kerja. Kalau dilihat di menu SSC ASN pelamar, ada tombol draft berwarna kuning ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buatkan menggunakan kop surat instansi atau perusahaan. Kalau di instansi pemerintah ya bisa buat sendiri, tapi kalau di perusahaan ataupun swasta biasanya minta dibuatkan di bagian SDM-nya, lalu ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya. Distempel lalu di-scan dan diberikan e-meterai. Hal penting yang harus diingat bahwa pada surat pengalaman ini ada tertulis memiliki pengalaman di bidang titik-titik. Nah, itu kita isi ya. Nah, jadi titik-titik ini harus sesuai atau relevan dengan formasi jabatan yang dilamar. Kalau tidak, bisa-bisa tidak lolos seleksi administrasi ya. Dianggap mungkin jabatan yang dilamar itu berbeda dengan pengalaman kerjanya. Selanjutnya, bagaimana surat pengalaman yang sudah tidak bekerja lagi? Ya, jadi formatnya tetap menggunakan yang telah disediakan oleh SSC ASN ataupun instansi. Jadi Bapak Ibu minta saja dibuatkan surat referensi kerjanya dengan format yang diminta. Ya, mudah-mudahan instansi atau unit kerjanya yang telah kita tinggalkan masih bersedia untuk mengeluarkan surat pengalamannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah misalnya saya bekerja di instansi A sebagai operator komputer. Semua dikerjakannya ya. Bisakah saya melamar P3K sebagai arsiparis gitu ya? Tim verifikator akan menilai berdasarkan dokumen yang diupload, dokumen PDF yang Bapak Ibu upload. Jadi usahakan surat pengalaman kerjanya itu berisikan sesuai dengan persyaratan ya. Jadi pengalaman kerja ini kan harus relevan dengan formasi yang dilamar. Ya, jika ingin melamar di formasi jabatan arsiparis, harus tertulis memiliki pengalaman di bidang arsiparis. Nah, itu untuk safety-nya ya. Nah, jadi kalau sudah dibuat seperti itu, ya otomatis Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan untuk surat pengalaman kerjanya. Nah, seperti itu saja pertanyaan-pertanyaan yang paling sering saya dapatkan ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau ada yang tidak dijawab, berarti saya tidak tahu jawabannya atau mungkin belum tahu jawabannya ya. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya biar tombol merahnya berubah menjadi abu-abu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.